Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wawan Rintana. Saya adalah praktisi hipnoterapi dan NLP. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau sharing dengan Anda pemula di bidang hipnotis, atau Anda yang belum ada, atau Anda yang mau belajar hipnosis. Jadi di sini saya akan membongkar rahasia keberhasilan dari sebuah proses hipnosis. Nah, pertanyaan yang sering muncul dari orang yang belajar hipnotis dengan saya, atau yang pernah belajar hipnotis dengan trainer yang lain dan belajar lagi dengan saya, yaitu adalah pertanyaannya adalah mengapa sebagai pemula itu sering gagal dalam proses hipnosis. Nah, sebetulnya pertanyaannya simpel sekali sebetulnya ini, karena pasti Anda itu kurang matang dalam melakukan proses prainduksi. Nah, seorang hipnotis pemula itu biasanya kadang sering terpancing untuk langsung melakukan teknik induksi, seperti misalnya shock, misalnya tisu dibakar dan suyat disuruh tidur gitu. Nah, ini tanpa adanya prainduksi yang jelas dan matang, bisa jadi suyat menjadi bingung dan sulit untuk menuruti perintah Anda. Ya, mungkin saat ini saya ingin flashback lagi atau mengingatkan lagi bahwa proses hipnosis itu adalah, pertama adalah pre-induction atau prainduksi. Di sini biasanya adalah proses interview dan tujuannya adalah agar suyat mau bekerja sama dengan Anda. Kemudian sugestibilitas atau uji sugestivitas, kemudian induction atau kemudian deepening atau pendalaman trance, lalu suggestion atau menyampaikan sugesti, kemudian terminasi atau termination. Nah, dalam video ini saya hanya akan menyampaikan teknik prainduksi, dan yang lain itu nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya. Oke? Nah, untuk memahami prainduksi ini kita harus tahu sebetulnya prainduksi adalah sebuah tahapan awal dalam penyelenggaraan proses hipnosis. Nah, keberhasilan hipnosis itu adalah tergantung keberhasilan ketika Anda melakukan proses prainduksi. Jadi kunci keberhasilan proses hipnosis adalah prainduksi. Jadi sebetulnya dalam prainduksi ini adalah tahapan pendekatan antara Anda sebagai hipnotis dan suyat, sehingga terjalin kedekatan yang baik antara Anda dengan suyat, yang akhirnya akan membuat kerjasama yang bagus pula antara Anda dengan suyat. Oke? Nah, untuk melakukan syarat prainduksi yang baik ini adalah Anda sebagai penghipnotis harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Dan Anda juga sudah harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan dan diucapkan pada suyat. Kemudian juga Anda sudah mempersiapkan teknik uji sugestivitas minimal 4 jenis. Nah, untuk yang pernah belajar hipnotis pasti tahu macam-macam sugestivitas. Bagi yang belum, nanti di video yang akan datang akan saya sampaikan. Kemudian bagaimana membangun hubungan dengan suyat. Nah, Anda sebagai penghipnotis itu harus memberikan kesan bahwa Anda itu seorang yang ahli dan mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam hal hipnosis, sehingga Anda bisa dipercaya oleh suyat.
Kemudian menurut Dave Elman, nah hipnosis ini syarat-syaratnya adalah harus ada kesediaan dari suyet. Kemudian komunikasi antara penghipnotis dengan suyet itu harus terjalin dengan baik. Kemudian suyet harus bebas dari rasa takut, bebas dari keengganan terhadap proses hipnosis. Kemudian suyet juga harus percaya terhadap hipnotis atau Anda sebagai penghipnotis. Oke, selanjutnya kita akan kupas satu persatu. Nah, kesediaan suyet ini atau target Anda ini harus mau bekerja sama dan fokus terhadap apa yang Anda arahkan. Ya. Nah, untuk mensiasati ini Anda bisa memakai teknik 4 yes atau 4 yes. Teknik ini sangat sederhana. Anda perintahkan suyet untuk mundur 1 langkah, maju 1 langkah, ke kiri 1 langkah, ke kanan 1 langkah, dan ketika suyet melakukan dengan cepat dan tanpa berpikir, artinya suyet sudah mau bekerja sama dan antusias terhadap proses hipnosis. Tapi ketika suyet masih berpikir dan lambat untuk melakukannya, berarti Anda harus melakukan prainduksi lagi, dan yang akhirnya nanti suyet mau bekerja sama dengan baik terhadap Anda. Nah, ini Anda harus mempunyai pengamatan. Jadi Anda harus bisa mengamati atau melihat apakah suyet ini ketika Anda perintahkan itu melakukan dengan cepat dan tanpa berpikir atau dengan berpikir. Ketika Anda menilai hal itu, suyet Anda itu melakukan dengan cepat dan tanpa berpikir, Anda bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu uji sugestivitas. Tapi ketika suyet Anda masih berpikir dan terlihat lambat dalam melakukan yang Anda perintahkan, Anda harus balik lagi ke tahap prainduksi. Oke. Kemudian komunikasi antara Anda sebagai penghipnotis dengan suyet itu harus terjalin dengan baik. Jadi Anda harus menggunakan bahasa yang membuat suyet nyaman. Ya, kemudian suyet juga memahami maksud dari Anda atau Anda sebagai penghipnotis. Nah, untuk membuat ini menjadi sangat nyaman, bila perlu Anda menggunakan bahasa daerah. Oke? Nah, kemudian suyet juga harus bebas dari rasa takut atau dari keengganan terhadap proses hipnosis. Nah, tugas Anda sebagai penghipnotis ini adalah Anda harus bisa menghilangkan ketakutan suyet sehingga suyet mau bekerja sama dengan Anda. Nah, tekniknya adalah Anda bisa mengarahkan percakapan ke arah yang diminati oleh suyet. Misalnya suyet sedang menderita insomnia. Nah, yakinkan bahwa proses atau tahap uji sugestivitas akan bisa membantu keluhan suyet atau bisa membantu menghilangkan keluhan dari suyet. Nah, ini bisa atau bila perlu gunakan teknik anchor agar suyet bisa menghilangkan keluhan tersebut. Nah, bagi Anda yang telah mempelajari hipnotis, ini kesempatan Anda untuk melakukan teknik state hipnoterapi mungkin sebutannya, yaitu menghilangkan keluhan insomnianya dengan teknik anchor. Oke. Dan bagi yang bingung, ya mungkin nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, kemudian suyet juga harus percaya terhadap penghipnotis atau Anda sebagai penghipnotis. Nah, Anda sebagai penghipnotis harus meyakinkan suyet bahwa Anda telah ahli dalam melakukan proses hipnosis. Kemudian produksi suara atau ucapan yang keluar itu harus jelas dan dimengerti oleh suyet.
dengan intonasi yang meyakinkan sehingga pesan audio yang Anda sampaikan kepada Suyet itu diterima dengan jelas. Kemudian body language atau gerakan Anda harus meyakinkan secara visual. Kemudian juga balik lagi, ini adalah hal yang sangat penting. Anda harus punya rasa percaya diri. Nah, ini secara kinestetik. Ketika Anda punya rasa percaya diri, maka produksi suara atau ucapan Anda juga dapat dimengerti oleh Suyet dengan jelas. Kemudian body language atau gerakan Anda juga terlihat sangat meyakinkan. Dan itu adalah hal yang sangat penting. Oke, semoga sharing ini berguna dan bermanfaat bagi Anda. Dan bagi Anda yang mau belajar atau mendalami hipnoterapi atau NLP, bisa menghubungi saya, Wawan Rintana, di WA 0813 1488 0472. Oke, Anda bisa menghubungi saya, Wawan Rintana, di WA 0813 1488 0472. Oke, semoga bermanfaat. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.